Penyesalan akun goceng. Gimana sekarang? Banyak yang menyesal dengan akun 5.000 atau akun 6.000. Ya, ada penyesalan di balik itu. Kenapa menyesal? Ini salah satu contoh dari ojol 5.000, tapi bukan di Jakarta ya. Tapi ini di Pulau Bali alias Pulau Dewata. Yuk kita simak videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, ever you are, dimanapun Anda berada. Ya, kita semua tahu ya, ongkos ojol makin kesini, makin kesana. Banyak yang udah menyerah, banyak yang udah nggak narik lagi, banyak yang beralih profesi, banyak yang milih untuk tidak membuang-buang uang dengan bensin keliling-keliling dan tidak dapat, tidak membuang uang untuk beli kuota, akhirnya nggak dapat. Banyak kecewa dengan sistem kecurangan dari ojol-ojol yang lain. Nah, jadi dengan pendapatan yang turun drastis dari awal-awal ya, yang mana ojol semakin banyak, ojol semakin membludak, aplikator-aplikator baru bermunculan. Nah, dengan adanya seperti itu, ongkos tarif semakin murah. Bahkan potongan pun sekarang semakin gede, ya udah rahasia umum. Dan customer alias yang order itu pembayarannya normal, tapi ke kita hanya paket promo. Nah, seperti video-video gue sebelumnya. Di sini di Bali, di Pulau Dewata ya, ada seorang ojol yang mana menyampaikan keluh kesahnya dikarenakan ya seperti itu tadi. Ojol 5.000. Nah, kenapa sih abang ini beli ini, cak ini, mas ini menyesal gitu? Kenapa? Tanpa panjang lebar, mari kita cek video berikut ini. Berita dalam saluran. Gojek di Bali mengeluh dan menyesal sudah daftar di ongkir Rp6.000. Kita akan simak langsung di Bali. Ini adalah contoh akun Rp6.000. Kita akan langsung ke Bapak Mahendra di Goceng ya mas? Akun goceng nih? Ya. Aduh, saya sarankan ya, Ya. jangan sampai daftar. Kok gitu? Karena sangat merugikan driver. Kok bisa? Jaraknya dekat, Ya. oke. Ya. Ongkirnya 6.000, oke. Ya. Tapi, bagaimana dengan waktumu? Waktumu yang terkuras, menunggu di resto, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Gak langsung jadi loh orderannya. Ya. Jadi sangat merugikan driver. Ya. Bukan banyaknya order yang kita butuh, tapi Ya. waktu. Oke. Ini merugikan driver. Ya. Kamu coba-coba. Oke, terima Catat kasih. nama saya Krisyanto. Krisanto, ya, terima kasih banyak. Ya, kita udah lihat ya. Bukan banyaknya order ya, tapi waktu. Bahkan satu makanan itu aja bisa mencapai setengah jam, akan sampai 1 jam menunggu. Ditambah lagi dengan double orderan. Yang mana orderan pertama ke orderan kedua itu penambahan cuma 2.000, 3.000. Tapi kasiannya orderan yang pertama yang lagi nunggu makanannya tuh menunggunya berjam-jam. Harus menunggu lagi yang kedua, yang ketiga. Otomatis banyaklah ojol-ojol kena bintang 1, makanannya keburu dingin, yang esnya ya udah keburu mencair. Banyakkan komplainnya kayak si ojol yang salahin, makanan telat ojol yang salahin karena orderannya 2 ya, restorannya nggak cekap tanggap ya, bikin atu-atu, bikinnya lama sampai 1 jam. Bayangkan kalau 1 jam itu bisa dapat 2 atau 3 tarikan ya, atau minimal 2 tarikan lah. Kalau si member bisa 5 atau 6 tarikan itu ya. Nah, kalau si fake GPS tuh, nah ini 1 jam nunggu lama, bayar 5.000. Kalau dikalkulasikan setengah jam 5.000, berarti 1 jamnya 10.000 ya. Jadi kebutuhan waktu sekitar 10 jam biar dapat 100.000 ya. 100.000 itu bersih kita ya. Nah, bersih kita 100.000. Potong bensin berapa, potong makan berapa, potong jajan berapa yang harus bawa pulang. Nah, gimana sekarang yang kena paket-paket goceng, paket-paket slot, paket-paket apalah itu, paket hemat. Nah, gimana menurut kalian? Ya, apakah paket hemat ini harus tetap bertahan
atau mungkin kembali reguler seperti biasa, dan juga double order ini apakah harus tetap bertahan atau mungkin ditiadakan, dibagi untuk ojol-ojol yang lain. Karena apa? Penumpang ataupun customer atau pemesan makan itu tarifnya normal. Seperti yang lo lihat di video sebelumnya. Mereka bayar 16.000, ke ojolnya cuma 5.000. Makanya si ojolnya ngeles, "Mbak, tambahin parkir." "Mas, saya udah tambah parkir. Saya bayar 16.000. Kayak kami kok cuma 5.000, Mbak." Ada di video sebelumnya, silakan dilihat. Ya, ongkos 5.000, bayar 16.000. Cek, oke? Jadi itu aja dulu my bro ya, my sis, everyone, every time, everywhere you are, remote mana berada ya. Jadi yang udah terlanjur ikut paket 5.000 ya nikmatin lah bang ya. Tapi kalau memang udah nyerah, udah capek seharian bang ya, habis waktu di jalan, habis tenaga di jalan, sering masuk angin, motor kurang terawat, ban udah botak, kampas rem udah tipis, rantai keteng bunyi-bunyi, terus cakram depan bunyi rem udah bunyi-bunyi bergeser sama udah habis kampasnya. Motor mesinnya udah kayak mus turun, knalpot udah berasap. Ya, ditambah lagi kalau mau sewa motor listrik juga mikir, harus mengeluarkan uang 45.000, 50.000 sehari untuk biaya sewanya. Belum lagi beli kilometernya, belum lagi kalau kita cas ada yang baterainya terus berbayar. Kita harus mikir seperti itu. Nah, kreator-kreator ojol sekarang yang udah tidak ngojol lagi, sekarang orangnya udah terawat, udah bersih, wajahnya udah nggak kena debu, badannya dulu kurus cempreng, sekarang udah berisi karena dia tidak masuk angin lagi. Hidupnya tertata terapi, teratur. Jadi sekarang ya kita harus bertindak lah ya. Kalau emang ingin bertahan di ojol silakan. Yang main cara curang dengan fake GPS, member APD silakan. Apabila KPM terdeteksi ataupun kena suspend, jangan salahkan kita yang ngasih peringatan. Dan apabila ada kegiatan lain seperti kalian live streaming atau bikin konten ataupun berdagang atau kerja, silakan. Yang punya ijazah, sayangi ijazahmu. Yuk lamar kerja. Lupakan nikmatnya, indahnya, surganya pendapatan ojol yang mana dulu melebihi dari orang-orang kantor, kecuali Anda member yang dapat 3 juta seminggu atau 12 juta sebulan. Oke, itu aja dulu ya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.